pembukaan. Mari kita analisa bersama. Ya. Coba saya minta bantuan Pak Edi Nur, ya. Pak Edi Nur, bisa nyambung ini? Iya, Pak Guru. Oke. Pak Edi, namanya pembukaan. Pembukaan itu kalau suatu perbuatan, kira-kira tempatnya di awal, atau di tengah, atau di belakang. Pembukaan. Di awal, Pak Guru. Di awal. Semua tahu ya. Misalnya ada acara pertama, pembukaan. Itu pasti pertama. Jadi namanya pembukaan itu adalah kondisi di awal. Oke. Al-Fatihah adalah induk daripada Al-Quran. Induk daripada Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah pedoman hidup. Sehingga Al-Fatihah adalah induk daripada pedoman hidup. Bisa diterima Pak Edino sampai di sini? Iya, Pak Guru. Bisa ya. Jadi Al-Fatihah induk dari pedoman hidup. Nah, sekarang yang dimaksud pedoman hidup itu apa? Pedoman hidup adalah tuntunan yang harus kita ikuti selama kita menjalani kehidupan di dunia. Itu pedoman hidup, pedoman dan kehidupan. Nah, jadi Al-Fatihah merupakan induk dari pedoman hidup. Nah, fungsinya sebagai pembuka. Pembuka tempatnya di awal dari suatu kegiatan atau perbuatan. Nah, karena Al-Fatihah induk pedoman hidup, berarti kondisi awal tadi itu sebagai fondasi yang akan dipakai untuk melakukan perbuatan sampai selesai. Nah, kita beri contoh aja ya. Oke. Saya samakan dengan tulisan yang saya tulis supaya nanti Bapak Ibu membaca tidak terlalu bingung. Misalnya kita mau pergi dari Jakarta menuju Surabaya. Itu kan bisa naik mobil, naik kereta, mungkin naik pesawat, atau mungkin naik kendaraan yang lain. Benar Pak Edi? Betul, Pak Guru. Oke, nah kita suruh milih, silahkan. Nah, akhirnya kita tentukan misalnya naik mobil. Nah, penentuan sikap awal itulah namanya pembuka. Jadi kita tentukan naik mobil. Berarti selama perjalanan dari Jakarta sampai Surabaya, kita akan menggunakan mobil. Bisa diterima sampai di sini Pak Edi? Iya, Pak Guru. Jadi penentunya kan di awal kan, oh Iya. saya tentukan ini. Nah, karena dipakai dari awal, dari Jakarta sampai Surabaya, berarti selama perjalanan berakhir, berarti yang namanya pembukaan ditentukan awal, tetapi dipakai, digunakan sampai pekerjaan selesai. Nah, sampai di sini paham Pak Edi kira-kira? Nah, dimaksud pembuka, ngerti ya? Pak Guru. Iya, insyaallah. Oke, sekarang Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Oke, tidak usah diperdebatkan. Ada yang bilang 6 ayat dan sebagainya, sudahlah. Kan nyatanya kan 1 Bismillahirrahmanirrahim. Benar nggak Pak Edi? Iya, Pak Guru. Tapi 7 ya. Kita jangan terjebak itunya. Mari kita pelajari Al-Fatihah itu apa. Karena induk
kira-kira penting nggak Pak Edi? Sangat penting, Pak Guru. Sangat penting. Mari kita pelajari pelan-pelan. Oke. Oke. Sekarang kita lihat ternyata Al-Fatihah itu unsurnya 7 ayat. Berarti pembukaan tadi harus mengacu 7 ayat. Oke, bisa diterima sampai sini Pak Edi? Insya Allah, Pak Guru. Oke. Oke, kita mulai dari yang pertama. Oke. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu tadi? Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa Pak Edinur? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Betul. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diawali dengan kalimat dengan. Dengan nama Allah. Berarti apa nih? Dengan pasti ada suatu pasangan. Contohnya ya. Contohnya kita makan dengan sendok. Ya Pak Edi, kita makan dengan sendok. Berarti sendok itu kita gunakan untuk menjalani atau makan. Benar nggak Pak Edi? Iya Pak Guru. Dengan sendok. Kita pergi dengan mobil. Nah, berarti mobil dipakai untuk pergi. Sekarang dengan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, karena Al-Fatihah itu pembukaan, berarti pada waktu dan kita diperintahkan oleh Allah bahwa kalau mau melakukan perbuatan harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berarti waktu kita mau melakukan perbuatan kita menggunakan asma Allah atau mengikut sertakan Allah di dalam perbuatan kita. Dengan kata lain, kita mengatasnamakan Allah. Jadi waktu kita mau melakukan perbuatan, kita mengucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim, yaitu mulai saat itu kita mengatasnamakan Allah. Sampai di sini bisa dimengerti Pak Edinar? Iya Pak Guru, insya Allah. Bisa ya? Oke. Nah, kira-kira Pak Edinar, boleh nggak sih kita mau melakukan perbuatan kok mengatasnamakan Allah? Boleh nggak Pak Edinar? Ya, boleh Pak Guru, malah boleh. diwajibkan. Justru diwajibkan. Alasannya, pertama kita diciptakan sebagai Khalifatullah. Ya, itu ada ayatnya toh. Di Al-Baqarah 30 sudah hafalah semuanya. Oke. Yang kedua kali di QS 96 ayat 1. Itu kita diwajibkan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Berarti justru wajib. Oke. Wajib itu berarti harus dijalankan atau tidak, Pak Edi? Harus, Pak Guru. Terus. Oke. Sekarang ya, mari kita perdalam. Kita mengatasnamakan Allah. Nah, kira-kira Pak Edi Nur, kira-kira kalau kita melakukan perbuatan terus mengatasnamakan Allah, kira-kira kita boleh nggak melakukan perbuatan semau kita?
seenak kita. Mestinya nggak bisa, Pak. Nggak boleh mengatasnamakan kok. Bener toh? Mengatasnamakan. Oke. Berarti mari kita perdalam dengan ngambil falsafah, yaitu ikan ya yang hidup di air. Oke. Ada ikan, ini ikan ini hidup di air di dalam akuarium. Kelihatan Pak Edwiner ini? Iya Pak Guru, kelihatan. Ada, kelihatan ya. Kira-kira saya tanya, apa benar ikan ini kemanapun dia berjalan, itu selalu bersinggungan dengan air? Betul Pak Guru. Betul. Gitu. Seandainya, ini seandainya, air tuh bisa melihat. Berarti kira-kira perbuatan ikan diketahui oleh air nggak? Diketahui Pak Guru. Kenapa? Apa alasannya? Karena kemanapun berada, air bisa melihat. Betul. Karena kenamaan berada di situ pun ada air. Air menyelimuti, menyertai apa? Ya, bersama-samakan lah sekarang, beserta lah ya, beserta. Bisa terima ya? Iya, Oke. Sekarang kita alihkan ke manusia, ya. Oke. Atau biar lebih jelas lagi ya, kita manusia kalau ikan tadi itu kaitannya dengan apa tadi air. Kalau manusia, coba manusia ya, ini ada ikan dengan air. Kalau manusia tuh benar nggak bahwa kemanapun kita pergi, udara itu selalu menyertai kita? Betul Pak Guru. Betul. Seandainya udara bisa melihat, kemanapun kita akan ketahuan ya oleh udara ya. Iya Pak Guru. Ini kenapa saya ambil contoh ini, kalau ikan tadi air kelihatan. Kan kelihatan air tuh? Kelihatan. Nah, kalau udara kelihatan nggak Pak Edi? Tidak kelihatan Pak. Tapi kemanapun kita pergi, udara menyertai kita. Oke. Sekarang mari kita coba Mas Bud, tolong dibuka surat ayat kursi Mas Bud. QS 255. Untuk room sudah penuh Bapak, jadi nanti yang nggak bisa bergabung di-share rekamannya aja di YouTube. Mohon. Oke, jadi ya sekarang kita lihat ayat kursi, mana kursi? Yang paling atas ya? Iya, yang paling atas. Oke ya, kita lihat atau kita baca semuanya ada apa. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat menerima syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui satupun tentang ilmunya, melainkan apa yang dia kehendaki. Nah, di sini bisa dimengerti Allah maha mengetahui. Itu apa yang akan datang atau di depan kita atau yang lalu di belakang kita. Nah sekarang ini kita lihat nih penting nih. Kursinya meliputi langit dan bumi. Kursinya, bacalah sederhananya, kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Kalau tadi manusia hidup di dunia, di udara, udara meliputi seluruh alam semesta. Benar nggak?
Iya. Air meliputi seluruh di akuarium tadi. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Ya, berarti kemanapun kita pergi, Allah tahu ya. Iya, Benar, Pak Edi? Guru. Nah, Iya. dan dia tidak merasa berat menyerganya, dan dia maha tinggi, maha besar. Nah, maha besar. Ini jangan dijadikan tinggi-tinggi anu ya. Allah itu tidak sama dengan makhluk ya. Ya, maha besar, jangan dijadikan gede gitu ya. Tidak ya. Nah, Allah tidak sama dengan makhluk. Artinya, kemanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Allah tahu. Ingat loh ya. Jadi kaitannya dengan kita melakukan perbuatan mengatasnamakan Allah, hati-hati. Oke, sampai di sini paham ya? Iya, Pak Guru, insya Allah. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Nah, yang kita lakukan harus suatu, ini dikeluarkan saja. Ayatnya dikeluarkan dulu. Ya, Pak. Ya, supaya konsentrasinya nggak di sini. Oke. Jadi kalau kita sudah tahu Allah seperti itu, kalau kita melakukan perbuatan mengatasnamakan Allah, berarti perbuatan kita harus perbuatan yang baik. Baik hablum Allah maupun hablum nas. Karena sesuatu yang baik itu dari Allah. Kan ada ayatnya kan? Ya, itu ayatnya di Anisa 79. Dan nggak usah dibuka lah. Semua sudah tahu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kita simpulkan dulu bahwa kalau namanya aduh ini anunya menggema ya, tak apa-apa. Jadi Di sini normal, Bapak. Al-Fatihah ayat pertama. Hah? Normal ya? Kak, suara saya tuh Normal, ikuti Pak terus Guru. gitu loh. Datang nanti tak apa-apa udah. Yang penting saya tak terus. Yang penting yang dengar nggak double ya. Ya, saya agak risih aja dikit. Enggak, Pak Nggak apa-apa. Guru. Lanjutkan. Insya Allah normal, Pak Guru. Oke. Jadi kita simpulkan dulu ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita melakukan perbuatan mengatasnamakan Allah. Sehingga yang kita lakukan harusnya perbuatan yang baik. Karena sesuatu yang baik itu dari Allah. Yang tidak baik dari manusia, dari kita sendiri. Nah, sampai sini paham nggak? Insya Allah, Pak Guru. Paham ya? Yeah. Paham. Oke. Sekarang dari sisi Allah. Dengan asma Allah. Dengan, tadi kalau manusia mengatasnamakan, kalau Allah itu melakukan apa saja. Atau kalau kita lihat di surat Yasin 83 ya, bahwa Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu. Berarti adanya segala sesuatu itu tergantung keputusan Allah. Nah, dengan asma Allah yang Maha Pengasih Penyayang, maksudnya Allah itu kalau mau beri keputusan itu dasarnya kasih sayang. Ya, karena ada itu di surat 4:40, sekecil zarah pun Allah tidak akan mendolimi kita dan seterusnya. Menguji kita pun sudah mengukur kemampuan kita. Ya, itu pun semua tujuan Allah hanya memberi pelajaran. Jadi Allah itu dengan kasih sayangnya memutuskan apapun berdasarkan kasih sayang. Nah, jadi nanti kalau kita melakukan perbuatan sebagai pembuka itu menentukan sikap awal yang dipakai untuk melakukan perbuatan sampai selesai. Yang terkait ayat pertama, ingat kita melakukan perbuatan mengatasnamakan Allah. Nah, ini kalau kita mau memperdalam
Tapi hati-hati ya, pelan-pelan ya. Nah, coba ya kita perdalam ya. Iya. Nanti Bapak Ibu mungkin agak kaget nanti. Ya. Oke. Di surat Al-Baqarah 115, kemanapun kita menghadap, di sana wajah Allah. Wajah Allah. Oke. Ya, ingat itu ya. Dimanapun kita menghadap, di situ wajah Allah. Kemudian ada lagi ayat yang Allah sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Oke. Urat leher. Oke. Ya, Pak Di ada ya? Iya, Pak Oke. Guru. Kalau kita bisa melakukan perbuatan atas nama Allah, dan ingat ayat-ayat tadi, kira-kira yang kita lakukan diridhoi Allah nggak, Pak Edi? Dimungkinkan nggak, Pak Edi? Kalau kita bisa bermain begitu cantik dengan perasaan dan sebagainya, ya, mengatasnamakan Allah, kan memang diperintah. Berarti sah-sah saja dong kita. Justru wajib kok. Iya. Kalau bisa pas frekuensinya, tepat. Seandainya jam itu ya, jarum panjang, jarum pendek, detik itu satu tempat. Satu garis. Tek, pas. Kira-kira luar biasa, Mbak Edi. Insya Allah luar biasa. Nah, itulah kalau saya sederhanakan, doa itu insya Allah akan dikabulkan. Kalau kita bisa memainkan persis bismillahnya tadi. Makanya penting banget. Penting banget. Paham ini, Pak Edi? Insya Allah, Pak Guru. Paham ya? Oke. Nah, kalau Pak Edi sudah bilang paham tuh saya sudah lega. Artinya kalau jamaah bingung, saya bilang, itu loh ada Pak Edi. Waduh, Pak Edi habis itu tidak berani bilang paham nih, gawat nih. Atau Pak Edi atau Mas Budiman. Mas Budiman paham tuh nih, Mas Budiman? Insya Allah, Pak. Nah, iya, ada minimal ada 2 orang nanti kalau misalnya ada yang bertanya, Pak gimana Pak supaya doa saya dikabulkan? Bermainlah yang cantik, yang tepat, yaitu Bismillahnya itu tadi. Karena di situ mengatasnamakan Allah. Betul. Bisa dulu apapun yang di hadapan kita adalah wajah Allah. Gitu? Allah sangat dekat. Ya, oke. Jangan dikembangkan mana-mana. Nanti kalau dikembangkan nanti jadi tak karu-karuan nanti. Ada yang bilang kejauhan dan sebagainya. Ini Al-Quran ini ya. Oke. Sudah sampai paham ya? Oke. Sekarang saya masuk ayat yang kedua. Jadi ingat tadi ya, gambaran akuarium tadi, hati-hati ya, kalau dengan atas namakan Allah, hati-hati. Lebih baik latihan itu terus saja. Jangan tidak. Oke, sekarang kita masuk ayat kedua. Ayat kedua apa ya Pak Edi ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Tadi Allah memutuskan apa saja, yaitu gampangnya kejadian yang harus kita hadapi, nah, itu kan termasuk segala sesuatu toh, utusan Allah. Berdasarkan apa tadi Pak Edi? Kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang. Berarti kalau kita diberi oleh Allah wujudnya kejadian yang dasarnya kasih sayang, kita harusnya menerima atau menolak Pak Edi? Insya Allah menerima, Pak Guru. Menerima, karena dasarnya kasih sayang. Apa hanya cukup menerima? Kalau diberi hanya diterima atau diem aja? Apa pantas Pak Edi? Yang pantas gimana Pak Edi? Kurang pantas Pak Guru. Ya, yang pantas gimana? Apa hanya terima saja, toh, atau ada tambahan lain? Bersyukur Pak Guru. Bersyukur. Terima kasih. Itu. Maka alhamdulillah rabbil
alamin. Nah, sikap kondisi awal namanya pembukaan. Begitu kita diberi kejadian, wujudnya apa saja, toh itu dari Allah dan Allah itu maha baik, kita harus bersyukur. Sikap bersyukur itu dipakai sampai kita melakukan perbuatan sampai selesai. Contohnya, yang umum saja. Kita diberi masalah. Dari siapa, Pak Edi? Allah. Dari Allah. Dasarnya apa? Allah memberi kita dari kejadian sehari, kasih sayang. Kasih sayang. Dasarnya kan itu. Tadi, di bismillah tadi. Nah, berarti sikap kita begitu nerima sikap awal, namanya pembukaan, adalah alhamdulillah. Sikap bersyukur itu harus kita pakai sampai kita menyelesaikan masalah. Paham Pak Edi? Insyaallah. Kan enak jadinya. Oke. Singkat-singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Intinya, yang penting bagaimana nanti bisa menjalankan. Nah, jadi sudah jelas ya. Jadi alhamdulillah itu betul-betul kita bisa menerima, memahami bahwa ini kasih sayang Allah. Kan ada hadis Pak, jadi bahwa Rasulullah itu masuk surga itu bukan karena ibadahnya, tetapi kasih sayangnya Allah. Benar nggak Pak Edi? Nah, coba sekarang, ini langsung aplikasi aja Pak Edi ya, saya campur aja ya. Nah, coba latihan ya. Saya juga sedang mencoba ya. Tapi alhamdulillah memang jadi enak ya. Kita pahami benar, begitu kita menerima apa saja, kita langsung yang tidak enak aja misalnya, masalah. Langsung kita kunci dulu, ini Allah kasih sayang terhadap kita. Itu karena dasarnya dari bismillah tadi adalah kasih sayang. Langsung kita bersyukur. Nanti insya Allah kan tidak lama kita akan ditunjukkan di mana atau apa maksud Allah memberi itu. Dan nanti kan insya Allah endingnya lebih baik kita. Setelah tentunya masalah itu anggap aja selesai. Dan insya Allah jadi tidak lama selesainya. Kenapa? Karena pada prinsipnya masalah itu yang hanya bisa menyelesaikan Allah. Sedang kita sudah menerima bahkan bersyukur. Dicoba saja. Jadi kalau ada masalah ya Pak ya, konsentrasi, tenang, bersyukur benar. Ya, bersyukur benar. Nanti kan langsung saat seperti ada jalan keluar, terus langsung lebih baik kondisinya. Ngerti Pak Edi? Insyaallah Pak Guru. Ya kita sederhanakan aja lah contoh ya biar gampang. Misalnya tiba-tiba di rumah, pompa air kita macet, tidak ngalir. Masalah toh? Iya, Pak. Kemarin saya coba itu, saya terapkan. Tes, waduh, nggak ada air ini. Saya langsung urutkan tadi. Alhamdulillah, saya bilang itu. Karena Allah itu kasih sayang. Saya perhatikan, endingnya harus lebih baik dan tidak lama penyelesaian. Nah, ya biasa, saya lakukan telepon jamaah. Yanto, terus Pak Harno, ya informasi. Pengumuman, airnya macet, gitu, nggak ada air, jauh, ya Pak. Habis subuh, dikit datang, apa yang terjadi? Oh Pak, ternyata colokannya lepas, loh. Sederhana tuh Pak. Dan akhirnya kita tahu diganti sehingga kuat, loh. Endingnya baik. Tidak hanya itu, jadi memang saya perhatikan. Akhirnya ya bukan mengharapkan masalah enggak ya, jangan nanti berat. Kalau ada masalah jadi insya Allah kita tenang. Nah, pakai bahasa umum aja. Terapkan itu. Itu ilmu alhamdulillah. Ilmu alhamdulillah. Oke, saya kira sudah cukup ya ilmu alhamdulillah. Jadi kita simpulkan
dari sisi manusia, begitu kita menerima kejadian langsung alhamdulillah. Itu yang pantas gitu. Jangan diem saja, walaupun bisa nerima. Tapi kalau namanya menolak, marah-marah itu ya di luar ridha Allah lah ya Pak ya. Masa sudah 15 tahun masih nggak jelas-jelas ya. Jadi tidak cukup hanya menerima, bersyukur. Oke. Alhamdulillah kan memuji Allah. Karena semua kejadian itu sumbernya Allah. Dan dasarnya kasih sayang. Dan kita akan memuji. Jadi dengan kata lain yang berak atau pujian itu hanya miliknya siapa berarti tadi? Allah, Pak Guru. Kenapa? Kok miliknya Allah? Kok bukan miliknya orang atau siapa? Kok miliknya Allah? Karena semua kejadian itu sumbernya Allah. Sumbernya Allah. Semua. Dan semua berdasarkan kasih sayang. Sehingga yang berhak dipuji atau hak pujian itu hanya milik Allah. Paham sampai di sini, Mas Bud, Pak Edi? Insya Allah. Paham. Berarti kalau memang begitu, boleh nggak kita bersikap agar dipuji oleh orang? Boleh nggak? Mestinya tidak boleh, Pak. Kenapa? Tidak boleh. Karena pada prinsipnya semua kejadian itu oleh Allah. Pada prinsipnya semua kejadian tadi benar yang memutuskan Allah berdasarkan sayang. Karena apa? Karena semua pujian itu haknya Allah. Ya, berarti ya haknya Allah. Sehingga kita tidak boleh merampas haknya Allah. Jangan sekali-kali kita bersikap juga supaya dipuji. Ya, seperti saya sekarang nih pakai baju nih, bajunya bagus Pak Edi ya. Ini pemberian nih Pak Edi. Terus saya pengennya supaya dipuji, salah atau benar? Kurang betul Pak Guru. Salah, jangan kurang. Kurang tuh masih boleh tapi bagaimana gitu. Karena Pak Edi sungkan sama gurunya ya, bagaimana gitu ya. Tidak boleh. Karena haknya Allah. Gitu? Oke, jadi kita tidak boleh bersikap sehingga jangan sampai kita dipuji. Oke. Sekarang kalau kita memuji orang, jadi boleh nggak? Mestinya sama, nggak boleh, Pak. Ya, iya nggak boleh. Karena semua haknya Allah. Kalau pertama tadi kita menjerumuskan orang agar orang memuji kita menjerumuskan orang. Yang kedua kali kita melakukan kesalahan. Oke, dah. Oke ya Pak Edi ya, sampai sini paham ya? Alhamdulillah. Oke, sudah cukup. Oke, ayo ayat ketiga yuk. 7 kok, biar cepat. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Bahwa zat yang memang menentukan apa saja berdasarkan kasih sayang, itu memang zat Ar-Rahman Ar-Rahim atau enggak? Ar-Rahman kan yang maha pengasih, maha penyayang kan? Iya. Nah, berarti memang benar Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena yang dari Bismillah tadi menentukan berdasarkan kasih sayang. Jadi mantaplah sekali lagi. Yakinlah bahwa Allah itu kasih sayang terhadap kita. Nanti enak hidup tuh. Enak. Kasih sayang. Oke. Bahkan alhamdulillah kemarin saya coba yang di sana, mohon maaf ya, ini gaib ya, tapi tidak apa-apa lah. Mohon supaya di stop siksaannya, ya diain, ya tak stop. Tolong dipindahin, ya dipindah. Nah, kenapa kok saya tahu itu? Ya, mohon maaf ya, ini bicara gaib. Percaya aja deh, ini saya sampaikan karena ini saya sudah masuk Al-Fatihah ya. Jadi saya mohon pada Allah, Tuhan, ya Allah, saya mencoba, gitu. Mohon saya punya kenalan si Fulan selama hidup juga berbuat baik dengan saya merasa berhutang budi. Sekarang kalau baru disiksa, tolong di stop, dipindah ke taman, kayak gitu. Biar nanti sampai kiamat
enak. Toh nantinya kan ketemu Malik Yaumiddin, masing-masing mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Benar nggak Pak Edi? Iya, Pak Guru. Nah, saya mohon itu, tolong ya Allah kasihan. Terus ya alhamdulillah atas petunjuk dikabulkan dengan cara yang sangat mantap. Jadi beliaunya atas izin Allah dihadirkan sehingga saya bisa dialog langsung. Saya tanya, Bapak si Fulan, ya Pak, gimana sekarang? Enak apa enggak? Enak Pak. Maksudnya enak tuh gimana? Saya di taman. Sekarang di taman. Udah pakai sekarang. Ya, dulu saya disiksa. Oh gitu toh. Nah, terus kok pindah taman? Ya, terus waktu itu di Allah perintahkan malaikat, aparatnya lah. Ya, aparatnya aja ya. Saya pakai umum aja. Tuh si Fulan tuh di stop, dipindah aja ke taman. Oh gitulah. Dasarnya apa? Dasarnya pemberitahuan dari aparat tadi ada yang berdoa. Oh gitu. Yang berdoa siapa? Saya tanya gitu. Tahu? Mohon maaf ya, ini saya terpaksa cerita karena ini menyangkut Al-Fatihah ya. Ya, ya enggak tahu Pak Antono. Oh enggak tahu. Nah, apa enggak diberitahu waktu itu? Enggak, cuma diberitahu ada yang berdoa sehingga saya dipindah. Coba sekarang kamu berdoa, tanya siapa yang mendoakan kamu. Nanti kan sama Allah dijawab. Betul, beliaunya berdoa. Begitu sudah selesai, langsung ngerangkul saya, Pak. Bukan ngerangkul, apa? Sungkem lah, hormat. Terima kasih, Pak Antono. Pokok terima kasih, saya ngapain? Oh, ternyata yang berdoa Bapak. Lah, saya juga malah bersyukur, Pak Edi. Ini Allah tuh maha baiknya seperti itu. Kasih sayang. Allah membuktikan. Gitu. Jadi jangan kita tuh santai-santai. Mungkin kita kalau, maaf ya Pak Edi ya, Pak Edi misalnya saya mintain, misalnya. Pak Edi misalnya apa ya, akhirnya saya minta uang saja deh. Kan Pak Edi bisa memberi dan bisa tidak tuh Pak Edi. Kira-kira Pak Edi milih diem saja atau jawab? Lepas dari memberi dan tidak. Diem saja atau memberi jawaban kalau saya minta? Memberi jawaban, Pak Guru. Beri jawaban. Kita saja dengan kasih sayang akhirnya beri jawaban. Kalau tidak beri jawaban, wah kasihan ya Pak Antono nunggu. Gitu. Tidak kepastian. Nah, apa artinya Allah tuh maha kasih sayang. Bisa memberi jawaban. Gitu loh Pak Adi. Tinggal bagaimana, jangan tanya ya ini ya, nanti bagaimana caranya jangan tanya itu dulu deh. Ini temanya ini konsentrasinya kita Al-Fatihah dulu. Ya Pak Adi ya. Ini tak pepet waktunya habis gitu aja nanti. Jangan nggak tanya cara. Karena ini banyak gaib-gaiban ini. Banyak. Karena kepada Allah sih, soalnya kan induknya. Al-Fatihah kan induknya. Jadi kesimpulannya, dengan pengalaman itu, maka kemarin saya mencoba untuk memberi tawaran, ingin mendoakan. Karena saya merasa punya tanggung jawab terhadap jamaah. Kan jamaah kita banyak yang sudah meninggal. Ya, alhamdulillah beberapa orang sudah kita doakan, sudah enak. Sudah sekarang saya ropel aja semuanya. Toh nanti tergantung Allah. Yang penting saya sudah menunaikan tugasnya. Kan gitu Pak Edi? Cuma ingat ya, yang dimaksud jamaah ridhaullah adalah yang menjalankan ajaran tujuh ilmu keadaan. Yang tahu siapa? Yang tahu Allah. Gitu. Jadi bukan saya tidak tahu. Ya mudah-mudahan lah nanti mereka, saya akan mohon dikumpulkan satu taman dan mereka asik di sana. Bukan buka cabang di Allah di alam lain loh Pak Edi. Mau mikir, pendaftar cepet-cepetan. Jangan. Mau panjang umur tapi barokah kan gitulah. Amin, amin. Cuma dibedakan ya, di sana laki-laki sendiri, perempuan sendiri, ya. Jangan dikira jadi satu, laki enggak, secara beda. Ya, oke. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim sudah jelas bahwa zat yang
berdasarkan kasih sayang. Apalagi ayat kursi Allah itu mengurus makhluknya terus-menerus. Kasih sayangnya luar biasa ya. Itu ya benar kalau beliau itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi untuk kita harus yakin mulai sekarang. Yakin Allah itu kasih sayang. Nah, tolak ukurnya apa? Tadi biar gampang. Mari kita buat tolak ukur bersama, Pak Edi. Tolak ukur bahwa kita bisa menerapkan bahwa Allah itu kasih sayang kepada kita. Apa, Pak Edi? Tolak ukurnya. Yang gampang aja, Pak Edi. Untuk kita ini. Jangan terlalu berat, yang ringan-ringan aja. Kayak apa, Pak Edi? Kita merasa tenang, Pak Guru. Tenang. Bagus. Jadi mulai sekarang, kalau kita memang meyakini Allah itu kasih sayang terhadap kita, berarti apapun pemberian dari Allah pasti juga baik berdasarkan sayang. Oleh karena itu, apapun terutama masalah, mulai sekarang kalau terima masalah, ya jangan pusing. Kalau kerja itu, kalau Pak Edi bahasanya tenang, disyukuri. Kan kita enggak suruh milih. Barang siapa yang bersyukur, ku tambah nikmatnya. Barang siapa yang mengingkari, azabku pedih. Ada tuh? Qiyas 14 ayat 7 kalau tidak keliru ya. Oke, udah hafal itu. Jamari Allah. Ayat-ayat itu udah hafal. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi sudah jelas ya. Dari sisi manusia, kita meyakini mulai sekarang bersikaplah yang baik dengan Allah, selalu bersyukur. Latihannya bangun tidur bersyukur. Kita saja itu pembuka. Benar nggak? Begitu bangun tidur, pembukaannya itu kasih sayang, bersyukur, alhamdulillah. Masuk 7 ayat loh ya. Pembukaan itu mengandung 7 ayat loh ya. Hati-hati ya. Oke, sekarang ayat berapa Pak Edinur? Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ayat keempat ya. Apa Pak Edinur? Artinya apa? Maliki Yaumiddin. Apa? Yang menguasai hari pembalasan. Yang menguasai hari pembalasan. Menurut Pak Edinur, pembalasan perlu nggak sih Pak Edinur? Yang dimaksud pembalasan apa dulu Pak Edinur? Biar jelas. Menguasai hari pembalasan. Kalau hari itu saat, itu menguasai ya menguasai. Pembalasan itu apa Pak Edinur? Hari perhitungan amal perbuatan selama di dunia. Kenapa Pak Edi? Kok orang tuh kalau diperhitungkan perbuatan kita, kok tidak diberi kebebasan tanpa diperhitungkan? Kenapa kok terus diperhitungkan? Ya kalau tidak gitu ya kacau tuh Pak ya. Dunia orang seenaknya nanti sifat mahadilnya Allah hilang nanti ya. Jadi ingat ya, Malik Yaumiddin adalah apapun apa saja yang kita lakukan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Oke, benar nggak Pak Edi? Betul Pak Guru. Betul ya. Apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Berarti waktu Allah mintai pertanggungjawaban itu ada dasarnya nggak Pak Edi? Ada dasarnya. Apa? Kira dasarnya apa? Untuk sarana atau alat atau sarana atau data untuk mengadili kita tuh apa wujudnya Pak Edi? Catatan amal yang ada di dunia. Betul. Mari kita lihat. Kita lihat QS 36 maksud ayat 12. Supaya lebih paham. Mana Pak? Oke. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Loh Mahfud.
Lauh Mahfuz artinya terpelihara. Oke ya. Oke, ini saya stresingnya nih. Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Jadi K-nya besar itu kamilah. Berarti Allah itu yang mencatat apapun apa saja yang kita lakukan. Benar nggak, Pak Edi? Iya. Oke. Terus ini penting berikutnya. Dan loh ya ini ya. Ini dan tadi. Iya, Dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Berarti selain yang kita lakukan, Allah juga mencatat apa saja yang pernah kita pakai atau kita tinggalkan. Benar nggak? Iya. Terus semua tadi dan segala sesuatu kami kumpulkan. Ya, catatan tadi dalam satu kitab yang jelas. Kitab yang jelas. Lauh Mahfuz itu yang terpelihara. Oke. Supaya mudah memahami ini, ya, jadi tahu kan namanya CCTV? Iya, Pak Guru. Nah, oke, coba ayatnya dihilangkan. Ya, dihilangkan dulu. Oke, CCTV. CCTV itu kan mengikuti apa yang kita lakukan. Benar nggak, Pak? Iya, Pak Guru. Oke. Yang tercatat itu apa hanya yang kita lakukan atau barang-barang yang ada di sekitar kita dan bagiannya ikut terekam, Pak? Ikut terekam, Pak Guru. Nah, dan bekas-bekas yang ditinggalkan juga dicatat. Jadi terus kan itu direkam nggak CCTV itu? Direkam, Pak. Direkam. Kalau di saung itu hanya 20 hari rekamannya. Bisa dicek kembali. Itu tadi catatan-catatan perbuatan dan bekas-bekasnya gitu dan sebagainya itu dicatat di dalam kitab ya kalau kita rekaman itu yang terpelihara. Nah kalau namanya CCTV ya habis tuh kitab tadi. Dan CCTV-nya Allah tuh canggih Pak Edi. Canggih nggak? Sangat canggih Pak Guru. Sangat canggih. Kira-kira kalau menyoroti seluruh alam semesta bisa nggak Pak Edi? Pastinya bisa Pak Guru. Nah iya, jadi ya kalau ketemu Maliki Yaumiddin tuh ingat CCTV loh. Ingat CCTV. Hati-hati kalau kita melakukan perbuatan. Kita terpantau, tercatat, dan nanti kita dimintai pertanggungjawaban. Maliki Yaumiddin. Nah, oleh karena itu kan itu masuk pembukaan. Kondisi awal mau melakukan perbuatan, ya harus ingat itu. Dan itu dipakai sampai menyelesaikan pekerjaan kita. Arti pembukaan kan gitu, Pak Edi? Karena pembukaan pedoman hidup, loh, Pak Edi. Pedoman yang dijalani, pedoman kehidupan. Paham, Pak Edi? Insya Allah, Pak Guru. Nah, jadi ingat, begitu kita Malik Yaumiddin, sikap kita harus awas loh ya. Nanti dimintai pertanggungjawaban. Waspada gitu Pak. Nah, waspada digunakan dan seterusnya lah. Pokoknya ingat, Allah punya CCTV, pasti Allah nyatet karena itu data untuk memintai pertanggungjawaban pada kita. Dulu saya pikir, Pak Edi, catatan itu seperti buku dicatat pakai pulpen. Cik. Lah kalau nyatetnya model begitu, gitu. Lah terus bagaimana mencatat gerakan? Bagaimana mencatat suara? Itu sholat itu ada gerakan, ada suara. Kalau nyatetnya model pulpen dengan kertas, saya pikir dulu gitu, seperti sekretaris itu. Kan nggak tahu, Pak. Mestinya visual. Pasti rekaman. Makanya di situ ada dan bekas-bekas yang tinggalkan pun dicatat terus disimpan dalam yang kitab yang terpelihara. Jadi rekaman. Nah, saya pernah dulu saya ceritakan 1 menit, saya ulang ya cerita masalah rekaman ya 1 menit aja. Ya, ini dulu saya waktu pegang proyek di Surabaya. Proyeknya di tengah sawah,
gelap gulita, molen dua saya hilang, mesinnya hilang, gelap. Ya. Karena saya sebagai kepala proyek, dapat informasi, Pak, sana Pak ke Pasuruan tuh ada orang pinter yang bisa membantu mencarinya. Singkat cerita ini saya belum loh ya, belum belajar ya, seperti gini ya. Pokoknya inginnya tahu bagaimana bisa kembali. Begitu saya ketemu di sana, sistemnya dia itu memutar rekaman. Jadi dia sholat di ruangan, di kamar, di luar itu ada kaca cermin, kaca lemari yang gede itu. Nah, para pasien-pasien duduk di ruangan itu lihat cermin itu. Masalahnya macam-macam, ada yang suaminya selingkuh, baru main dengan perempuannya, film gitu jadinya. Tiba saya, sekarang Pak Antono, gitu. Mulai Pak, ya silakan, tak tunggu. Oh itu Pak, urut Pak. Nanti mulai ini Ngawi, alas Ngawi. Oh ya, terus sampai ke proyek saya di Mojokerto, di tengah sawah. Filmnya tuh berwarna terang. Ada molen, ada dua orang ngangkut dan sebagainya. Saya kan kurang teknik Pak ya. Kesempatan saya manfaatkan. Pak, tolong Pak, diulangi lagi, direwin. Bisa ya Pak itu? Bisa Pak itu. Direwin tuh bisa. Waduh, ini gimana ngerekamnya ini? Gelap gulita, nggak ada siapa-siapa. Oh, namanya orang maling, masa ditunggu orang, ya nggak mungkin Pak itu. Nah, hasil rekamannya tuh berwarna, jernih, gitu, bisa direwin. Udah, dari situ saya nggak nyari molen lagi. Dah tenger-tenger, tahu nggak tenger-tenger Pak itu? Apa Pak itu? Bahasa Jawa tenger-tenger. Mas Bud nggak tahu nih. Terheran-heran. Iya, delek-delek. Saya lebih pusing lagi ya. Tengah-tengah itu sampai delek-delek. Nah, ya bingung, tercengang dan sebagainya jadi satu. Betul, ternyata perbuatan manusia itu direkam. Jadi udah nggak tak cari, udah nggak usah dicari itu udah biar aja hilang. Udah. Nah sekarang data yang baik itu. Nah itulah percaya aja omongan saya. Saya ngalami kok itu. Jadi nggak jangan sampai anu lah. Rekaman tuh rekaman bener itu. Nah, oke, makanya kadang-kadang orang kalau mau meninggal kayak perhatikan ya. Kadang-kadang kan matanya lihat ke atas, itu kelihatannya ada sebagian rekamannya diputar itu kayak di. Kayaknya kan coba perhatikan orang yang mau meninggal itu. Kayak tahu lihat matanya ke atas, penuh penyesalan dan sebagainya. Itu kelihatannya sebagian rekaman diputar itu. Oke, ya sudah saya paham ya. Jadi Malik Yaumiddin sudah jelas ya. Berarti dari sisi manusia, pembukaan yang terkait dengan Malik Yaumiddin, kalau kita melakukan perbuatan nanti selalu ingat akan kembali kepada kita lagi. Siapa yang menanam akan menuai. Oke, kan gitu Pak Edi? Dari pihak Allah membuat catatan. Saya istilahkan tadi CCTV tadi. Di S36 ayat 12. Oke, sekarang apa Pak Edi? Berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu Pak Edi maksudnya? Artinya apa Pak Edi? Hanya kepadamu ya Allah hamba mengabdi atau menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah hamba memohon pertolongan. Oke. Jadi hanya kepada Allah kami menyembah. Gambarnya ini bukan kerdus Pak Edi, tak geser sedikit. Nah, apa gambarnya Pak Edi? Orang yang baru sholat. Ini orang tuh Pak Edi? Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kenapa kok gambarnya orang sholat terus ini padang pasir dan sebagainya Pak Edi?
bersujud. Apa? Bisa sujud terus menyembah padang pasir itu kan sulit hidup begini. Tadi kita perlu pertolongan nggak, Pedi? Pak. Perlu pertolongan. Jadi menjelaskannya karena enak toh? Kenapa ini pembukaan tulisannya? Karena bagian dari pembukaan. Jadi kita harus selalu menyembah pada Allah, kalau minta tolong pada Allah. Kenapa kok minta tolong hanya pada Allah? Karena nantinya kita akan ketemu Allah pada waktu Malaikat Yaumiddin. Jadi jangan sampai salah kita minta tolong pada yang salah. Misalnya kita baru bisnis biar lancar, terus minta tolong kepada orang yang bermain jin. Ya salah. Ketemu Allah repot nanti, Malik Yaumiddin. Ya tahu? Nah, jadi hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya pada Allah kami mohon pertolongan. Berarti yang namanya sampai menyembah itu berarti kita harusnya taat nggak sama Allah? Sampai menyembah loh. Nggak menyembah. Ya, berarti kita harus betul taat. Sudah taati saja. Nanti enak, Pak. Jadi seperti hidup tuh kita punya manajer gitu loh seakan-akan. Maaf ya, kalau ini saya sederhanakan ya. Itu karena Allah tuh ngasih suatu apa dari Allah ya, ngasih kejadian. Sudah taati saja. Maksudnya Allah apa ini? Jalani. Enak. Jadi kalau menyembah tuh minimal harus taat. Kita taat aja sama Allah. Nggak usah merekayasa. Repot, Pak. Gitu. Saya tuh baru tahu kok udah tua. Coba sejak kecil udah tahu. Gitu. Wah, kalau orang tua saya ngasih tahu gini, wah enak. Nggak usah repot-repot itu. Taati saja. Benar nggak, Pak Edi? Tinggal buat skedul kegiatan sehari, taati saja Allah. Dikelapkan ke situ, selesai. Nggak usah bingung-bingung. Nggak usah merekayasa. Misalnya kita bisnis saja pakai korupsi. Yalah, repot. Misalnya gitu. Itu hanya rekayasa kita tuh. Nggak usah. Menyembah. Jadi artinya menyembah jangan terus menyembah sholat toh, bukan begitu loh ya. Artinya menyembah itu bukan sholat toh. Sembahyang. Menyembah itu hanya taat banget sama Allah. Sampai menyembah-nyembah. Kepada siapa? Hanya pada Allah saja. Jangan yang lain. Karena apapun nanti Allah yang memutuskan. Ya. Kalau repot, kepada Allah saja minta tolongnya. Nah, oke. Berarti dari pihak manusia sudah jelas kita harus menyembah pada Allah, dan dari pihak Allah hanya Allah yang berhak disembah. Ada ayatnya itu tadi. Yang kalau tidak perlu kemarin di S74 Pak ya, yang kemarin kan hanya pada ada kan tidak kubur kemarin. Kalau nggak Mudasir, Muzammil nih Pak Guru. Iya ada kemarin ya, coba kita cek ya. Itu kalau tidak perlu GS, ada lah pokoknya. Hanya Allah yang berhak disembah kalau tidak perlu itu kemarin. Oh, GS 73 ayat 9. Coba Mas Bud, coba Mas Bud. GS 73 ayat 9. Coba. 9. Ini 9, Bapak. Tidak ada Tuhan. Ini Ayat ya. 8. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindungnya. Tidak ada Tuhan selain Dia. Yang menjadi Tuhan kayak gini tuh. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dia kan Allah. Jadi hanya Allah yang disembah, tidak ada yang lain. Oke, ada lagi di surat ya tadi ayat kursi. Coba ayat kursi, kayaknya sudah ada itu. QS 2 2255. Wah, kalau tidak dipanjangkan nanti banyak yang bertanya soalnya. Oke, bercanda nih.
Allah tidak ada Tuhan selain Dia, itu. Itu memang yang berat disembah itu hanya Allah. Oke ya, sudah jelas ya. Nah, sudah ditutup aja. Oke, ihdinas siratal mustaqim sudah jelas. Kita hanya menyembah pada Allah dan minta tolong pada Allah. Soal minta tolong karena Allah sudah nawari. Jamari tolong sudah hafal ayatnya, Al-Baqarah 153 biasanya. Itu mintalah tolong padaku. Benar nggak? Ada lagi surat Ikhlas ayat 2. 112 ayat 2. Ihdinas siratal Allahu somad. Allah tempat bergantung. Benar nggak? Tempat minta tolong. Jadi Allah sudah menyediakan diri toh? Dari pihak Allah menyediakan diri nih minta tolong padaku. Dari manusianya, aku hanya minta tolong pada Allah. Gitu loh. Sudah jelas Pak Edi ya? Insya Allah Pak Guru. Oke, biar sekarang berikutnya hampir selesai nih. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu Pak Edi? Ya Allah, tunjukilah jalan yang lurus. Tunjukilah jalan yang lurus. Oke. Dan variasinya banyak biar nggak ngantuk Pak Edi ya. Alhamdulillah. Ini gambar ini kira gambar apa Pak Edi? Orang tidur atau padang pasir Pak Edi ini? Padang pasir tadi. Padang pasir. Kalau kita ada di tengah-tengah padang pasir, gitu, mau ke barat, timur, bingung Pak Edi ya? Bingung Pak. Bingung. Nah, padahal jalan yang lurus itu ya, jalan yang benar ya mungkin hanya satu. Salah pilihan juga salah kan? Nah, berarti kita tuh perlu mohon pada Allah jalan yang lurus atau yang benar. Benar. Kenapa? Sekarang gini Pak Edi. Misalnya Pak Edi pengen teh manis. Ya, yang sederhana aja deh. Yang benar, jalan yang benar pakai garam atau gula Pak Edi. Nah, itu aja. Pakai gula Pak Guru. Pakai gula. Jadi kalau kita tidak pakai gula, artinya misalnya garam, jadinya teh asin. Benar nggak Pak Edi? Jadi sesuatu yang baik itu harus dikerjakan dengan cara yang benar. Benar Pak Edi? Betul. Nah, kalau teh manis diminum, kira-kira dibandingkan teh asin, nikmat yang mana Pak Edi? Yang manis Pak Guru. Nah, manis. Maka kalau kita di jalan yang lurus, nanti endingnya akan mendapat kenikmatan. Gitu? Kalau kita disuruh buatlah teh manis, terus kita buatnya teh asin, gitu. Nah, kita dimarahin nggak sama yang nyuruh? Kecuali yang nyuruh Pedi beda ya. Coba nanti Pak Edi bilang, Bu Edi, apa Mas? Tolong kamu nyuruh saya buat teh manis. Oh, Pak Edi buat aja teh asin yang asinnya luar biasa. Nanti dimarahi itu Edi. Tetap dimarahi Pak. Jadi kesimpulannya kalau dibalik, kalau kita membuatnya benar, enak, dimarahi nggak sama yang nyuruh? Insya Allah tidak. Makanya nanti kalau kita di jalan yang lurus, pertama nikmat, kemudian tidak dimurkai oleh Allah. Gitu? Nah kalau kita jalannya sudah benar, berarti kita akan tersesat apa tidak Pak Edi? Tersesat Pak Guru. Tersesat? Tuh, kalau kita jalannya benar, jadi tersesat gitu. Oh tidak Pak Guru. Oh tidak. Sengaja Edi biar saya lengah apa enggak. Ya, kita harus waspada. Ada CCTV. Ya, saya senang sama Edi itu biar kompak, biar nggak ngantuk tuh ada aja caranya itu. Pura-pura jawabannya dibuat salah. Ya memang loh, semua tahu hanya dibuat Edi. Yang pertanyaannya gampang kok. Setingkat Edi kan jelas bisa jawab.
Ampun, kan hanya dibuat. Ya, Pantono ngantuk enggak kan itu tuh. Jadi kalau kita di jalan yang lurus, tadi Mbak Teh Manis bener buatnya nikmat. Toh. Ya, tidak dimarahi sama juragan yang nyuruh itu. Apa? Insya Allah. Nah, Insya Allah. kalau itu perjalanan ya tidak tersesat, artinya sampai tujuan. Kalau kita buat teh manis, kalau jalannya benar sampai tujuan, yaitu apa? Terwujudnya teh manis, tidak tersesat menjadi teh asin. Itu Pak Edi. Nah, makanya sekali lagi Ihdinas Shiratal Mustaqim itu penting. Penting untuk kita. Kenapa? Kita pengen hidup, tapi endingnya kan harus bahagia, surga. Surga itu kumpulan orang-orang yang benar. Benar nggak Pak Edi? Maka dari sekarang harus jalan yang lurus. Nah, sekarang saya tanya Pak Edi. Tadi kan saya kata kuncinya saya garis bawahi dulu ya Pak Edi ya, biar jawabannya nggak salah ya. Kata kuncinya, kalau kita di jalan yang lurus, endingnya akan nikmat atau bahagia. Benar nggak Pak Edi? Oke. Oke, sekarang kita diberi Allah namanya masalah. Gitu. Masalah yang berat lah, yang susah dan sebagainya. Gitu. Kalau nanti supaya selesai, kita bahagia. Berarti apa yang harus kita lakukan, Pak Edi, selama kita menghadapi atau menyelesaikan masalah? Tolong dijawab, Pak Edi. Selama kita menghadapi masalah, pertama, bahwa semua pemberian Allah itu karena kasih sayangnya. Sehingga wajarnya bersyukur. Kalau gini, Pak Edi benar ya. Pak Edi benar, nggak salah. Coba kalau dikaitkan dengan kata kuncinya. Tadi tak kasih kata kunci Pak Edi ya. Kalau kita di jalan yang lurus, endingnya akan mendapat kenikmatan atau bahagia. Kan gitu Pak Edi? Sekarang kondisinya kita sedang hadapi masalah yang berat. Tapi pengen endingnya bahagia. Benar nggak Pak Edi? Apa yang harus kita lakukan selama kita menghadapi masalah Pak Edi? Ikuti petunjuk Allah, Pak Guru. Di jalan yang lurus. Lah jalan yang lurus kalau ngadepi masalah itu masalahnya dibuang atau diterima. Diterima, Pak Guru. Nah, yang lurus loh ya, yang benar, lurus itu benar maksudnya. Yang benar diterima. Berat, ya silakan. Pengen ending bahagia atau tidak. Kan itu aja tuh, Pak Edi. Kata kuncinya. Ini kan induknya Al-Fatihah loh. Al-Fatihah itu induknya pedoman hidup loh ya. Oke, Pak Edi, paham ya? Jadi sikap kita di awal. Pembukaan. Gitu. Kita harus di jalan yang benar. Apapun. Nah, memang berat ya berat. Barang enak, udah berat gimana. Oke, ini tambahan aja Pak Edi, tambahan. Karena ini orang di jalan lurus itu berat loh Pak Edi. Ada hadisnya bagaikan nanti di akhir zaman orang di jalan lurus bagaikan memegang bara api. Berat memang. Berat. Di kantor aja Pak Edi, ayo kalau udah kenal sistem harus gitu-gitu kan terpaksa kadang-kadang harus melakukan yang tidak benar Pak Edi. Betul sekali. Pak. Ini bukan Pak Edi yang punya kantor loh ya, beda tergantung Pak Edi yang punya kantor ini karyawan. Wah, dulu Pak Guru. Nah, ya toh? Kan ngalami itu kan berat untuk di jalannya lurus. Resikonya jenengan keluar atau ikuti kan itu Pak Edi. Wah, keluar padahal waduh cari makan apa caranya berat. Nah, supaya ini agak meringankan. Oke, coba tolong dijawab Edi. Kalau kita melakukan perbuatan baik, kalau kita melakukan perbuatan baik, itu pasti ada penghalangnya atau tidak? Pasti ada penghalangnya. Ya, penghalangnya. Penghalangnya induknya siapa? Deh. Induknya musuhnya manusia, Pak Guru. Nah, siapa?
setan dan iblis. Setan. Bosnya iblis, anak buahnya setan. Itu pasti. Buktinya apa? Buktinya bangun tidur aja, itu langsung dibisiki, tidur lagi 5 menit. Benar nggak, Pak Edi? Nggih. Nah, berarti apa? Sebelum kita bangun, setan sudah nunggu, sudah kerja. Nunggu kita bangun langsung. Nah, jadi kata kuncinya, kalau kita melakukan perbuatan baik itu pasti ada yang menghalangi. Karena iblis sudah janji sama Allah akan menjerumuskan manusia sampai hari kiamat. Gitu? Oke. Berarti mulai sekarang, kalau sudah tahu ini, kalau kita ingin berbuat baik kok terus ada yang menghalangi, harusnya kita ya wajar atau terus bingung, marah gitu. Gampangnya gimana, Mas? Menyikapi dengan hal-hal Nah, itu. jadi langsung kita, oh ya wajar, enggak apa-apa. Atau terus marah, misalnya gitu. Yang mana, Pak? Menyadari sebagai suatu kewajaran, Pak Guru. Wajar. Kenapa kok wajar, Pak? Karena setiap perbuatan baik pasti dihalangi. Benar nggak, Pak? Tinggal sekarang lewat siapa, lewat apa penghalang itu, kan tinggal itu aja. Jadi jangan kita bingung atau tidak mau adanya penghalang. Itu sudah Allah yang mengizinkan sama iblis. Benar nggak? Lah ya. Nah, itu untuk meringankan. Karena berbuat baik itu pasti ada penghalangnya. Makanya banyak orang ngomong, berat Pak. Ya karena kamu melawan atau kamu menginginkan tidak ada halangan. Padahal kan memang harus ada. Nah, makanya Sayyidina Ali itu kalau 1 hari saja itu tidak diganggu setan, nangis. Kenapa? Takut jadi temannya setan. Atau takut yang dia lakukan tidak baik. Karena dia tahu rumusnya. Berbuat baik itu pasti ada penghalangnya. Loh kok saya kok santai-santai, nggak ada yang ngalangi. Nangis beliau. Saya jalan itu gitu. Masya Allah. Masuk akal tuh? Masuk akal, Pak Guru. Nah, manusia kadang-kadang kebalik. Kalau bisa jangan ada yang halang-halangi ya. Benar nggak, Pak Di? Ya, harusnya curiga ya, Pak Guru. Loh, itu kan umumnya orang kan mintanya jangan ada yang menghalangi itu. Lah, coba tuh. Karena udah akar-karuan pola pikir kita itu. Ya saya juga belum baik, kita latihan lah. Bukan mengharapkan ya, ini hanya suatu pengertian bahwa itu Allah saja yang menguasai alam semesta, mengizinkan iblis kok. Gitu? Makanya Allah canggih. Allah memang canggih, makanya Allah canggih. Allah memang canggih. Iblis dimanfaatkan. Hanya yang ikhlas, yang lolos dengan dari iblis. Betul nggak? Ikhlas itu hanya pada Allah. Manfaatkan sama Allah. Supaya apa? Supaya langsung mengabdi saja pada Allah. Karena orang ingin lolos dari iblis hanya ikhlas. Ikhlas itu kepada Allah saja. Nah, canggih toh Allah. Judulnya memanfaatkan. Maka tadi ada orang yang konsultasi itu pusing enggak karu-karuan. Saya cuma ngomong itu, Mas, bener nggak niat baik itu pasti perbuatan baik itu harus ada penghalangnya, harus. Nah, sekarang kamu tinggal milih satu kita aja. Kalau kamu layani terus repot, kita akan layani setan repot. Apa? Manfaatkan. Untuk apa? Ya untuk sabar, selesai gampang. Biar Allah yang nolong nanti. Kan itu aja kan? Kita dapat pahala tidak terbatas. Allah nolong. Enak toh. Dari itu pola hidup itu kita kuasai sehingga ya sudah. Hidup enak. Nah, paham ya? Jadi surat ke-6 ihdinas sirotol ke-6 ihdinas sirotol ya?
Ihdinash shiratal mustaqim ya. Nah, kita perlu jalan yang lurus karena sesuatu yang baik harus dengan cara yang baik. Ini Pak Tio tahu persis ini, termasuk Pak Edi. Kalau nyampur beton supaya betonnya berkualitas, itu yang benar harus mengikuti tuntunan nggak, Pak Edi? Betul sekali Pak Guru. Nah iya, jangan seenaknya nyampur air sama semen seenaknya itu perbandingannya nanti selamnya benar tuh bingung sekali ngomong selam. Dan bingung. Ya enggak, jangan selam. Terus pokoknya kalau itu ada aturannya. Aturannya harus benar. Kalau enggak benar nanti betonnya enggak kuat. Komposisi. Gitu? Atau? Ini Pak Tio ini jangan ikuti saya tadi. Udah tahu persis ini. Pak Dinur apalagi ya. Sudah selesai anunya, pembukaan lahannya ya Pak Edi? Alhamdulillah Pak Guru, tinggal pengerasan lahan. Sekarang ambil pelajaran pembukaan lahan Pak Edi ya. Pak Edi Nur waktu membuka lahan kan bisa menggunakan cangkul, bisa menggunakan ekskavator misalnya. Gitu? Berarti Pak Edi harus menentukan sikap di awal. Pakai apa Pak Edi? Pakai ekskavator. Itulah yang namanya pembukaan. Menentukan kondisi awal dipakai sampai selesainya proyek. Kalau Pak Edi pakai cangkul ya bisa. Mungkin ya kemeng. Itu Mas Budiman nggak tahu kemeng itu apa. Dikira daerah Kemang sana. Oh, bukan Kemang. Kemeng ya. Pegel Pak Edi. Apa? Pegel. Oh, pegel. Tahu. Wah, Budiman masih asli namanya. Diam-diam pinter. Jangan-jangan lebih pintar baca Jawa daripada saya nih, gawat. Kelihatannya begitu nih. Jadi tahu ya, pembukaan tahu artinya sekarang ya, menentukan sikap awal dan itu dipakai sampai selesainya pekerjaan. Terdiri itu. Nah, terakhir apa? Ya sudah, itu jadi tolak ukur siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu orang kalau berjalan di jalan lurus akan mendapat nikmat. Khairil maghdubi alaihim, gitu. Allah tidak murka. Tadi loh, tidak di alabdolin, dan tidak tersesat. Kan gitu tuh tadi. Jadi di sini Allah kalau kita di jalan yang lurus, Allah akan menjaga. Pertama memberi kenikmatan. Kecuali Allah senang, tidak murka, tidak marah kepada kita. Yang terakhir Allah menjaga kita supaya tidak tersesat. Kan gitu. Nah, sudah tahu? Pas tadi? Pas. Tinggal 10 menit. Sekarang disimpulkan. Gitu Pak Edi? Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau kita melakukan perbuatan harus menentukan sikap awal. Jangan langsung tanpa menentukan langsung bergerak, repot. Latihan aja, kecil-kecilan aja. Ya. Misalnya besok bangun tidur, apa? Misalnya Pak Edi apa nyuci piring misalnya. Tentukan sikapnya. Pakai pasir atau sabun misalnya gitu. Misalnya gitu. Sikap awal pembukaan. Kalau pakai pasir sampai selesai malah jedeng. Kalau kotornya ada karu-karuan, beret-beret itu. Terus Bu Edi komentar, Pak, badhe bangun apa Pak nih? Tumbas pasir. Loh, konsekuensinya kan terus beri pasir, Pak Edi. Biar awet berinya 1 truk. Kalau sikap awal menentukan pakai pasir. Tapi kalau menentukan pakai sabun ya beda. Penting toh? Latihan aja. Nanti terbiasa kok. Nanti hidup tuh teratur, enak gitu loh. Saya tahu kok sudah tua ya, coba muda dulu sudah tahu wah. Enak bener ya Pak Edi. Saya kan saya terangkan tiap hari. Kan jadi gini ya, ini untuk jamaah ya. Kan ada pelajaran dakwah, katanya minta apa?
kursus itu tadi ya, peningkatan kualitas menyampaikan dakwah tuh. Nah, gini, ini kata kuncinya supaya saya tidak menyampaikan lagi. 1 menit paling. Usahakan sebelum dakwah itu kita sudah praktek. Sehingga yang kita sampaikan adalah pengalaman. Gitu loh. Misalnya mau praktek apa, mau ceramah apa, istiqomah misalnya gitu ya. Istiqomah kan terus-menerus ya. Ya. Praktek dulu. Terserah mau mengerjakan apa dengan istiqomah. Kalau sudah, baru besok ceramah istiqomah. Berdasarkan pengalaman tadi. Enak. Jelas ceritanya. Itu aja. Itu berkualitas nanti. Ya. Jadi jangan langsung, misalnya mau cerita sabar. Wah, langsung sabar adalah gini-gini. Waduh. Jangan. Untuk meningkatkan, kita langsung praktek dulu sabar. Gitu. Perhatikan terus itu. Nah, setelah itu baru besoknya, lusanya, kapan, sampaikan ke orang berdasarkan pengalaman. Itu enak, nyeritakan enak, jelas, gitu ya. Itu aja. Jadi kalau ada pelatihan khusus, gitu, udah itu aja. Jalani dulu sebelum. Ya. Oke. Pak Guru, mohon masukannya. Cukup ya, karena sudah waktunya, monggo. Kalau bertanya, monggo. Terima kasih Pak Guru atas paparannya, sangat menambah ilmu kita, karena ilmu ini adalah ilmu dasar perilaku sebagai awal kehidupan. Nah, barangkali ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan bisa melalui chatting atau langsung menghidupkan suaranya. Saya mau tanya ini Pak Guru. Ibu Mira, kami persilahkan. Ibu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dari Jogja, Pak. Tadi disampaikan kalau itu apa? Allah itu merekam semua. Itu bagaimana, Pak? Kalau kita dalam rekaman itu ada salah, artinya ya karena manusia ada salah, kita belum tahu kalau itu salah, meskipun sudah selalu berdoa mohon untuk petunjuk jalan yang lurus. Apakah setelah tahu kalau itu salah, berikut apakah itu dihapus, dimaafkan gitu kesalahannya itu, Pak? Atau bagaimana? Jadi namanya orang ya, bukan malaikat ya, pasti punya salah. Makanya di Al-Fatihah kan disuruh minta jalan yang lurus. Nah, jadi itu harus sadari dulu ya. Jadi itu manusia itu wajar kalau punya salah. Tetapi Ibu tadi bagus. Bagaimana kalau kita melakukan salah? Ya mohon ampun. Apalagi kalau mau bertobat atau terus hijrah di jalan Allah. Bagaimana dengan catatan? Saya tidak tahu apakah itu sama Allah dihapus atau tetap ada, tapi dengan mohon ampun tadi kan berbuat baik, ditimpali pahala. Tapi endingnya kan semua diperhitungkan. Perbuatan baik, mohon ampun kan perbuatan baik kan? Hasilnya pahala. Berbuat salah tadi hasilnya dosa. Kalau di jumlah, di total, jenderal, di sum, itu total ke bawah, itu nanti tinggal ketemu. Jadi saya tidak bisa jawab apakah realitanya dihapus kesalahan kita, setip dihapus, atau tetap ada, tapi pahalanya ditulis. Tapi ya jelas semua diperhitungkan. Oke. Percaya aja, Allah itu maha adil, maha baik. Jadi kita tidak usah terlalu bingung apakah ini dihapus catatannya atau bagaimana, tidak usah sampai ke situ. Salah, mohon ampun. Kalau bisa langsung tobat. Makanya kalau bisa, ini mohon maaf ya,
Dulu tuh saya pikir sholat duha itu hanya seperlunya, sekali, 2 kali, atau 3 kali. Ternyata sebaiknya itu sebanyak mungkin. Karena apa? Karena kita kadang-kadang tidak menyadari juga berbuat salah. Salah. Ya, jadi ya minimal lah sehari sekali lah minimal, gitu. Minimal. Jadi sebanyak-banyaknya. Jadi kesimpulannya ya Bu ya, sadari kalau salah, segera mohon ampun, kembali ke jalan yang lurus. Tidak usah kita bingung catatanku bagaimana ya. Udahlah, Allah tuh Maha Adil, itu enggak usah takut. Entah itu dihapus atau ditindas atau ditulis pahala berikutnya, biarlah. Tetap kalau di hukum hukum fisika, ya mungkin Pak Edi tahu ya, yang lain saya kira juga tahu, namanya hukum kekekalan energi atau kekekalan tenaga ya. Nah, energi, kekekalan energi. Energi itu tidak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang. Tertata terus ya. Kita melakukan apa saja pakai energi itu tidak ada yang hilang. Berbuat baik dicatat, ada. Berbuat tidak baik tetap ada, tercatat. Ya. Yes. Itu aja Bu ya. Jadi ingat, kita menanam, kita sendiri yang menuai. Oke. Dan yang waktu nanam itu batasannya di dunia ya Bu ya. Setelah meninggal kita tinggal menuai. Jadi hati-hati memanfaatkan waktu. Oke. Oke, ada lagi? Sudah jelas ya Bu ya? Matur nuwun Pak. Oke, makasih sama-sama. Ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Kok ada yang chatting nih? Tulisannya apa ini? Ini dari Bu Wince. Assalamualaikum Pak Guru, saya Wiwin. Saya mau tanya, jika seluruh catatan kehidupan manusia itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz, berarti kita hanya tinggal menjalani yang sudah tertulis. Lalu apakah kita bisa menghindari perbuatan atau perlakuan tidak baik yang sudah tertulis itu? Ini tadi ayatnya apa di Simon atau di surat apa tadi ya? Bisa dibuka surat lagi Yasin 12. Coba dibuka. Ini ya, saya tahu yang dimaksudkan dulu supaya saya tidak salah jawab. Coba dibuka. Tidak apa-apa lah, masih ada 2-3 menit. Coba Mas Bud, dibuka Mas Bud. 36:12. 36:12 ya. 36:12. Oke. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang mati dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Ya sih, kami itu Allah ya, Allah mencatat dan bekas-bekasnya yang ditinggalkan juga dicatat. Dan segala sesuatu kami kumpulkan. Catatan ini dikumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. Jadi dalam ayat ini loh ya Bu, coba kita renungkan pelan-pelan Pak Edi ya. Yang ditulis di Lauh Mahfuz, catatan ini perbuatan kita atau sebelum kita melakukan perbuatan. Yo. Kami yang mencatat apa yang kita lakukan dan bekas-bekas dan segala sesuatu kami kumpulkan. Dikumpulkan kan? Dikumpulkan kan dari catatan-catatan dikumpulkan tuh tadi. Betul. Dalam kitab yang jelas sama itu yang terpelihara, terjaga, sangat terjaga. Jadi ini catatan setelah kita melakukan perbuatan atau sebelum melakukan perbuatan? Setelah melakukan perbuatan. Nah, jadi Ibu tadi kayaknya nggak klop ya. Berarti kita tinggal melakukan dong. Berarti sebelum melakukan sudah ada catatan gitu. Yang ayat ini loh ya.
Tapi memang ada ya lain, Allah sudah merencanakan segala sesuatu yang sudah ditulis di law. Itu beda lagi. Itu sebelum dilakukan ada perencanaan. Kan gitu. Tapi kalau ini adalah mengumpulkan catatan-catatan, jadikan satu di dalam kitab yang nanti jelas sekali dan sangat terjaga sehingga tidak ada orang yang merekayasa, nyontek, ngambil, rekamannya dirubah, nggak ada. Ngerti maksud saya ini? Jadi beda ya dengan yang dimaksudkan Ibu tadi ya. Ibu tadi kan tinggal menjalani catatan Pak. Tadi sudah ada catatannya dulu, tinggal dijalani. Ini kan kita menjalani terus dicatat ini. Nah, jadi ya nggak nyambung. Jadi ya sudah itu catatan kita yang akan kita pertanggungjawabkan. Oke, bagaimana? Sekarang jelas nggak ini? Apa malah bingung? Bu Wiwin, silakan. Yang dimaksud Bu Wiwin kan catatan sebelum orang itu dijadikan manusia. Oh jelas Pak Guru, alhamdulillah. Untung jelas. Kalau nggak jelas, jawabnya minggu depan ini. Ini ada komentar dari Pak Tio, Pak Guru. Pak Tio gimana Pak Tio? Ini perlu, Pak Tio itu perlu. Ngaji hari ini bila diamalkan dengan sungguh-sungguh membuat posisi nafsu buruk tidak berkutik. Waduh. Pokoknya Pak Tio itu kalau nyimpulkan sudah ngedap-ngedapi ya, nggak ngerti Pak Mas Budi, nggak ngerti ngedap-ngedapi, nggak ngerti. Tahu Mas Budi ngedap-ngedapi? Nggak tahu. Yang ini belum Bapak. Wah iya. Mengagetkan. Mengagetkan, luar biasa. Wih, mengedap-ngedapi. Amazing. Wes, iki dinolis ganti. Jam 10 ya. Enggak, sebenarnya saya tahu lah, mungkin banyak yang bertanya ya, tapi ya karena Mas Bud batasi, YouTube tidak boleh lebih dari 2 jam. Oh ya bagaimana ya? Ya, mungkin sementara itu dulu ya. Oke. Enggak apa-apa, nanti minggu depan kan agak pendek nih ayatnya. Jadi sesuai sarannya Nabi Khidir kan, saya ikut aja beliau ya, urutannya ya. Jadi minggu depan itu 111. GS 111. Itu kan pendek. Nanti enggak apa-apa, yang mau tanya hari ini yang belum terjawab boleh nanti tanya minggu depan ya. Karena agak pendek. Al-Lahab itu loh. Berapa ayat? 5 apa ya? Enggak dulu ya. Tapi ada kan panjang-panjangan ya bisa nanti. Saya belum tahu loh nih. Saya masih nunggu diajari loh nih. Memang kemendel ya itu belum bisa berani aja menawari. Aduh. Ya sudah mungkin itu dulu ya kayaknya ya karena waktunya dibatasi ya. Gimana? Apa masih ada Pak Edi? Ini kayaknya sudah nggak ada Pak Guru. Alhamdulillah pas kalau gitu ya, melonjak dikit tidak apa-apa ya malam ini ya. Karena menurut saya ini penting sekali. Jadi sekali lagi mari kita mulai sekarang pola kita sebelum melakukan perbuatan tentukan sikap awal kita apa. Gitu? Kalau tadi bersihkan pakai alat apa misalnya atau metodenya apa itu tentukan dulu. Baru dijalani pakai sampai selesai perbuatan. Ya, nah Allah beri tuntunan Al-Fatihah adalah pembukaan. Oke, sudah paham ya? Saya kira cukup sekian. Pedi mewakili jamaah ya, Pedi. Saya minta maaf kepada semua jamaah yang dalam ini diwakili oleh Pak Edi Nur. Pak Edi Nur apa maaf saya? Saya maafkan Pak Guru mewakili jamaah maupun pribadi. Demikian juga sebaliknya kami juga mohon maaf sekiranya ada kata-kata atau contoh yang kurang berkenan Pak Guru. Oke, saya maafkan ya. Saya juga terima kasih dimaafkan. Semoga karena sesama kita sudah saling maafkan dan Allah mengampuni dosa kita. Dan Allah mengabulkan apa yang nanti insya Allah saya doakan untuk semua jamaah yang sudah mendaftar di WA. Masih ada 2 jam, kurang dikit. Siapa yang ingin doakan, silakan ditulis di WA. Nanti kalau sudah jam 24.00, jamnya Indonesia ya, kalau jamnya Mas Bud sudah lewat ini. Mohon maaf untuk tahap pertama hanya itu.
Oke, jelas ya. Nanti silakan di WA. Oke, saya kira cukup sekian dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.